Kota Padang sudah memiliki rumah potong unggas berkapasitas 1.500 ekor per jam berstandar nasional SNI dan bersertifikasi halal. Rumah potong unggas yang dibangun sejak 2019 ini kini sudah beroperasi di fasilitasi Koperasi Saudagar Minang Raya dan Pemkot Padang. Keberadaan rumah potong unggas ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan memastikan keamanan terhadap peredaran daging yang berstandar nasional dan halal di Kota Padang. Sesuai dengan program pemerintah dalam hal ketahanan pangan, yaitu melakukan penjaminan ketersediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal asuh mulai dari hulu sampai ke hilir. Rumah potong unggas ini didukung dengan berbagai fasilitas diantaranya cold storage yang bisa menampung 50 ton daging ayam dan kemudahan bisa membekukan daging ayam sampai minus 40 derajat Celcius dengan kapasitas 16 ton per hari. Dengan kapasitas ini ditargetkan dapat memotong 10.000 sampai 15.000 ekor ayam per hari. Dengan kehadiran RPU di Kota Padang ini, maka Provinsi Sumatera Barat dapat bersinergi dengan provinsi lainnya di Indonesia untuk penyediaan daging ayam. My name is Kim and I'm from Germany. Like, comment, and subscribe. Chilote Wanipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sekarang kita lagi berada di rumah potong ayam Koperasi Saudagar Minang Raya. Ya, ini pemiliknya usaha yang berkumpul dalam koperasi ini, yang mereka bersama-sama ingin membangun ranah, di mana mereka mengumpulkan uang mereka sebagai investasi untuk rumah potong ayam rame-rame demi ranah Minang. Jadi rumah potong ayam ini adalah satu-satunya rumah potong ayam modern di Sumatera Barat yang menjadi milik kebanggaan orang Minangkabau untuk ranah dan rantau. Sanak ranah Minang, baik yang di ranah maupun yang di rantau dan seluruh sanak seluruh dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Chilote Wanipin. Ini proses produksi, kita di ruang produksi ini mulai dari ujung, ini di tengah-tengah nih. Ini mesin untuk drum chiller. Drum chiller ini proses pendinginan. Itu tadi yang disorot itu apa? Mesin vakum. Di sebelah kanan itu ada mesin untuk proses pencampuran, tumbler, dan mesin mesin parting. Gitu. Kalau di sebelah kiri kita kanan ini cold storage. Nah, mungkin bisa dilihat di dalamnya. Kalau ini mesin tempatnya ini ruang chiller room, ruang pendingin yang suhunya 0 sampai 10 derajat Celcius. Nah, kita masuk lagi ke sini. Ini setelah ayam dipotong, masuk ke drum ini blast freezer. Blast freezer ini suhunya minus 40 sampai minus 38 derajat Celcius. Dun sana Musadoyo, jangan lupa like, comment, and subscribe Chilote Wanipin. Tujuannya adalah agar supaya semua produk yang telah masuk ABF ini tidak ada lagi mikroba perusak yang tahan dingin. Jadi di sebelah sini ada lagi kita punya cold storage, penyimpanan terakhir. Dikunci ya. Ini cold storage bisa ada kunci. Nah, cold storage ini berfungsi sebagai gudang kita. Gudang kita dengan suhu di sini minus 20 sampai minus 18 derajat Celcius. Ini setelah ABF cold storage. Nah, ini bisa kita lihat. Ini cold storage kita itu suhunya minus 20 sampai minus 18 derajat Celcius. Ini proses penyimpanan akhir. Nah, dari sini nanti baru kita delivery kepada konsumen kita. Konsumen kita itu terdiri dari ada horeca, hotel, restoran, dan kafetaria, ada rumah makan, ada juga buat rumah sakit. Kemudian juga ada produksi kita ada berbagai macam. Ada yang berupa ayam beku yang utuh, ada juga yang diolah. Kami juga memproduksi ayam olahan yang sudah dimarinasi, yang buat ibu-ibu yang langsung bisa digoreng. Pulang kantor langsung digoreng. Kami juga ada bakso ayam. Yang mungkin di Padang baru kita yang punya pabrik yang seperti ini, lengkap dengan penyimpanan.
Lebih kurang begitu untuk saat ini. Dan pasar kita udah terbuka dari beberapa daerah sampai dari ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, ya. Dan ada beberapa yang kita lagi jajakin pasar untuk di seluruh Sumatera Barat. Dan juga kita rencana mau mengirim barang ke Pekanbaru, gitu. Jadi yang kedua, selama ini kita kan di Padang ini Sumatera Barat terkenal dengan rumah rendang daging. Ya, kita mencoba membuat terobosan dengan rendang dari daging ayam. Di mana daging ayam kita potong dengan ukuran 45 sampai 50 gram per potong. Itu yang kita jadikan rendang Padang, rendang dari ayam. Yang rasanya nggak kalah dengan rendang daging dan harganya sangat kompetitif sekali. Ya, lebih kurang itu yang kita produksi saat ini. Saya Nina Musbar dari Nina Musbar Class of Public Speaking. Jangan lupa sanak untuk di-like, komen, dan subscribe Celoteh One Ipin. Pemirsa, di sini kami juga melakukan proses food processing, meat food processing. Jadi pengolahan daging. Jadi pengolahan ini daging ini untuk mencetak bakso. Ini mesin yang ini untuk pengadukan bakso. Kalau yang ini untuk penggilingan daging. Nah, kalau yang besar ini kapasitasnya ini untuk memisahkan daging dengan tulang. Ya, ini kapasitasnya 400 kilo per jam. Jadi kalau tukang bakso supaya enak dan renyah gurih rasanya, inilah harus memakai daging MDM ini. Nah, kalau daging saja yang dipergunakan, rasanya itu kurang gurih. Nah, ini yang sebagai selling point-nya dari produk kita di ini, MDM ini, itu tujuannya. Ya, jadi kalau hanya daging saja, yang ada dia tidak gurih. Kenapa? Kalau daging kan kayaknya protein, ya. Nah, kalau dengan di sini, ini dagingnya kaya dengan protein dan lemak. Jadi menyebabkan daging itu gurih untuk kita konsumsi. Jadi kami boleh mengatakan bisa mengklaim mungkin di Sumatera Barat atau di Padang baru kami yang punya mesin ini. Nah, dan satu-satunya juga mesin ini daging yang dihasilkannya itu dagingnya juga enak dan berharga kompetitif harga dagingnya. Nah, ini pemirsa, kalau pemirsa kepingin melihat berkunjung ke sini bagaimana proses pembuatan bakso dan lain-lain, bisa. Kami mengundang pemirsa untuk berkunjung ke sini. I'm Surnianti, the General Manager of the Premier Hotel Padang. I would like to invite you to like, comment, and subscribe Celoteh One Ipin channel. Must be great. Ini sedang proses pengemasan rendang dengan menggunakan silvakum. Jadi nanti setelah rendang dimasak dan matang dan siap, setelah agak dingin dimasukkan ke kantong plastik kemudian di silvakum. Jadi silvakum itu udara yang di dalam kantong plastik itu disedot sehingga tidak ada udara di kantong plastik. Nanti produknya itu seperti seperti ngepres bener dengan plastiknya. Jadi nggak ada udara, diharapkan daya tahan ayam rendangnya juga bisa lebih lama. Semacam ruangan nanti yang bahan sudah dimasukkan di dalam plastik, disusun. Ini ada pemanasnya, Mbak. Ini ada sealnya. Nanti setelah disusun dengan rapi, nanti tutupnya ini ditutup. Nanti jalan sendiri otomatis vakumnya, Pak, disedot udaranya. Sehingga nanti di dalam plastik ini tidak ada udara. Sehingga daya tahan ayam rendangnya bisa lebih lama, Bapak. Mudah-mudahan ya ini cita rasanya juga terjaga awet gitu. Makin lama. Saya Andri Septa, Wali Kota Padang, mengajak Bapak Ibu semua untuk memberikan komen ya buat channelnya One Ipin. Mudah-mudahan sukses selalu untuk One Ipin.